menanyakan sesuatu selama sejam nggak dijawab, wah berharap dijawab, itu ketika dijawab kan senengnya bukan main. Nah, ini ekspektasinya terjawab gitu. Karena korban itu maknanya apa? Mendekatkan. Jadi kalau kamu pengen dekat, ya banyaklah berkorban. Selamat datang di Tanda Tanya. Setiap tanya awal iman kita. Di samping saya sudah ada Gus Ato. Selamat sore, Gus. Selamat sore, Mbak Mafaza. Luar biasa, sangat segar gitu ya, fresh dalam. Oh iya, alhamdulillah. Oke. Saya selalu fresh, selalu segar. Luar biasa. Memang itu yang harus dilakukan kita ya, Pak. Ya, ini menyimpan kesedihan, menampilkan keceriaan untuk semua orang. Luar biasa. Harus dicontoh ya. Ya. Ini perjalanannya dari rumah aman, Pak ya? Aman. Alhamdulillah. Tapi tadi sedikit macet ya di jalan. Tapi oke ya, karena bisa sampai sini berjumpa dengan kita. Gus. Iya. Kita sharing ya. Siap. Kalau dengar kata kurban, yang pertama kali kepikiran tuh apa sih, Gus? Nah, ini korban ini kan ada istilah yang hampir mirip ya. Kurban dan korban. Nah, kalau untuk anak-anak muda, korban itu biasanya selalu dikaitkan dengan hal-hal untuk melakukan sesuatu demi orang lain, yang kadang sesuatu yang dilakukan itu hampir merugikan diri sendiri ya kan. Saya berkorban untukmu, biasanya kayak gitu ya. Itu istilah yang hampir mirip dengan kurban. Tapi kalau kurban dikaitkan dengan konteks hari ini menjelang peringatan hari raya, ya tentunya itu selalu identik dengan penyembelihan hewan kurban ya, Idul Adha ya, ibadah begitu. Tapi kalau kata yang mirip kurban itu biasanya setiap hari ya, hampir ini terdengar di telinga kita, entah kaitannya dengan hal yang menyedihkan atau dengan tidak usaha-usaha untuk mencapai sesuatu. Korban. Oke. Masya Allah ya. Termasuk kamu korban janji itu ya. Korban janji. Iya. Tapi alhamdulillah saya tidak berperasaan-perasaan ya, jadi tidak pernah diingkarkan janji. Nah, belum punya pengalaman. Nah. Kalau menurut Mbak Mafaza sendiri apa itu korbannya? Kurban ya benar sih, nggak jauh-jauh dari pengertian tadi Gus ya. Mengorbankan sesuatu itu apa ya bahasanya kurban? Merelakan. Tapi bukan rela dalam perbucinan gitu ya. Tapi ini kita dalam konteksnya itu karena Idul Adha, jadi kita berkurban untuk beribadah gitu. Padahal itu yang paling berat, yang merelakan. Ya. Tentu. Baik. Kalau nih Gus, menurut Gus nih, anak muda sekarang masih ngerti gak sih makna dari kurban itu sendiri apa? Nah, nanti itu jawabannya ke pemirsa itu, yang muda-muda nanti menjawab. Tapi kalau saya sendiri mengamati, ini sebatas pengamatannya, bukan berdasarkan pada penelitian. Kalau anak muda sekarang ya masih banyak memahami kurban secara tekstual ya. Tapi kalau secara kontekstual, di dalamnya terkait tentang sejarah kemudian hikmah, tentunya mungkin tidak bisa dipahami oleh semua anak muda. Tapi kalau secara tekstual saya kira paham lah, terkait dengan ibadah di hari raya Idul Adha. Secara tekstual, kalau kontekstual mungkin perlu perbincangan yang panjang. Oke, secara tekstual berarti anak muda masih dikatakan gampang ya. Gampang memahami itu. Dari ya. Kurban itu sendiri. Karena setiap hari mereka menjadi korban janji, ya kan? Korban perasaan dan lain sebagainya. Nah nih Gus, ada lagi. Selain potong hewan, sebenarnya kurban itu bisa diwujudkan dalam hal apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Kalau pertanyaannya itu jawabannya panjang, karena kita harus melihat sejarah korban itu sendiri ya. Kalau secara syariat memang korban itu identik dengan memotong hewan tertentu ya, yang sudah ditentukan oleh fikih ya, baik berupa kambing, kerbau, sapi ataupun unta. Tapi kalau berbicara untuk perwujudan sehari-hari, ini perlu pemahaman dari sisi historisnya atau sejarahnya, karena tidak semua orang Islam pasti mampu berkorban dalam bentuk memotong hewan, karena
itu membutuhkan effort yang cukup tinggi kalau anak-anak sekarang, effort kepedulian, menabung, kemudian merelakan uang tabungannya dipotong untuk membeli hewan, kemudian untuk dibagikan kepada saudara yang lain. Nah, tidak semuanya di antara kita itu mampu melakukan itu kan, tentunya karena keterbatasan kemampuan baik dalam ekonomi dan yang lainnya. Apalagi yang anak-anak muda yang pada saat ini belum bekerja, tentunya untuk bisa melakukan aktivitas korban dalam bentuk pemotongan hewan itu tentunya sangat sulit atau tidak mudah, kecuali ada orang tua yang membackup lah istilahnya, membelikan hewan potong atau membelikan hewan untuk dikorban atas namakan anaknya. Nah, kalau tidak memiliki kekuatan itu, kita bisa untuk kemudian mewujudkan dalam kegiatan kita sehari-hari, tapi mengaca dari sejarah itu. Jadi Mbak Mafa, di korban itu memiliki sejarah yang luar biasa. Ya, kalau sebabnya, kalau sejarahnya saya kira hampir semua umat Islam itu mulai dari SD sampai SMA itu kalau sudah belajar hal itu. Iya, sudah belajar, terutama dalam pendidikan agama Islam itu di mata pelajarannya dari SD sampai dengan SMA dijelaskan peristiwanya ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya sebagai bentuk pengorbanan, itu Ismail ya kan. Saya kira hampir semua umat Islam sudah memahami itu. Cerita itu sudah masyhur karena berulang-ulang diceritakan baik di dalam lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan formal. Namun yang menjadi pertanyaan itu yang jarang diungkap adalah kenapa Nabi Ibrahim itu sampai diperintahkan untuk menyembelih putranya. Ya, ujian yang begitu berat. Karena Nabi Ibrahim itu kan lama tidak punya anak itu ya. Lama tidak punya anak, bahkan dalam satu riwayat dikatakan sampai 80 tahun. Tentunya itu kalau orang biasa sudah mengalami kegelisahan lah. Ya, setidaknya mohon maaf, gangguan mental bukan berarti gila, artinya ini mengganggu mental sekali ya, mengganggu mental ketika sudah berumah tangga sekian tahun, nggak usah 80 tahun lah, 1 tahun atau 3 tahun itu ketika kemudian jalan dengan pasangannya, kemudian belum dikaruniai anak, kemudian mendapatkan pertanyaan dari orang-orang, mana jadi tekanan tersendiri. Iya, jangan ditunda-tunda. Padahal mereka mungkin tidak menundanya dan sudah berupaya untuk bagaimana supaya punya anak. Itu sudah serangan mental gitu, yang kadang mengganggu, terutama mohon maaf bagi perempuan ya. Perempuan itu lebih sensitif terhadap pertanyaan itu karena selama ini kebanyakan tertundanya anak atau kehamilan itu lebih identik atau lebih banyak yang dikambing hitamkan adalah perempuan kan gitu. Jadi itu menjadi salah satu serangan mental memang. Nah, ini Nabi Ibrahim sama 80 tahun itu belum dikaruniai anak, sampai 80 tahun. Artinya ketika menunggu sekian lama kemudian penantiannya itu terjawab, itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Seperti Mbak Mafa ketika ketika mohon maaf ya mendambakan seorang cowok, kemudian cowok itu WA Mbak Mafa pun WA, kemudian Mbak Mafa menanyakan sesuatu selama sejam nggak dijawab, berharap dijawab. Itu ketika dijawab kan senangnya bukan main ya. Ini ekspektasinya terjawab begitu. Begitu Nabi Ibrahim itu ketika dijawab bahagianya luar biasa. Sampai di balik cerita itu banyak para mufasir itu ahli tafsir yang menjelaskan. Jadi saking senangnya Ibrahim itu melupakan hal-hal yang pernah terucap dari lisannya Nabi Ibrahim. Dalam satu keterangan yang ada di tafsir Khazin itu dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim ini ketika memiliki penantian yang begitu panjang 80 tahun itu, beliau berdoa terus kan di dalam Al-Quran yang terkenal itu Mbak Mafa, Robbi habli minas solihin, karunialah aku seorang anak.
Itu sekian lama kemudian dijawab oleh Allah melalui kabar yang disampaikan lewat malaikat bahwa wahai Nabi Ibrahim kamu akan dikaruniai seorang anak. Saking senengnya. Nah, ini saking senengnya Nabi Ibrahim itu terucap dari lisan Nabi Ibrahim huwan idan dabihabi ya lillahi dabih. Jadi ketika benar itu terjadi maka anak putraku akan kusembelih sebagai pengorbananku terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaanku terhadap Allah Subhanahu wa taala saking senengnya. Nah, kemudian benar istrinya Nabi Ibrahim itu ya siapa Hajar ya, istri keduanya mengandung Nabi Ismail, kemudian tumbuh menjadi anak yang sangat lucu, menggemaskan. Akhirnya tumbuh benih kecintaannya Nabi Ibrahim terhadap Ismail, apalagi laki-laki, anak pertama laki-laki, cerdas ya, dan juga rupawan. Tentunya kecintaan itu akan semakin tumbuh, apalagi Ismail itu kan ditakdirkan untuk menjadi nabi. Pasti dalam hidupnya banyak hal-hal spesial gitu, yang membuat Nabi Ibrahim semakin cinta, dan kecintaan itu akhirnya melupakan apa yang pernah beliau ucapkan bahwa ketika punya laki wa idan lillahi dambi. Ketika itu benar nanti akan kusembelih. Maka ketika Nabi Ismail itu mencapai usia yang sangat istimewa, artinya yang menggemaskan itu, dalam Quran apa itu? Idza balagha sa'ya atau apa itu? Nanti dicari Qurannya ya itu. Kalau tidak salah usia sekitar 7 yang mengatakan 9 itu kan nyeneng-nyenengin aja baru masuk sekolah kalau di Indonesia kan. Dan berpikir begitu ya. Perintah Allah mengingatkan untuk memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya itu. Ya. Yang kedua, kemudian ada versi lain yang menceritakan begini. Jadi Nabi Ibrahim itu, ini agak panjang ini Mbak Mafaya. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang sangat dermawan sekali. Orang yang sangat dermawan. Dalam catatan sejarah itu Nabi Ibrahim setiap tahun itu berkorban memotong hewan itu ada 100 onta, 300 sapi dan 1000 kambing. Itu kalau dikurskan dalam Indonesia berapa miliar itu Mas Febri itu. Ya. Kambing aja sekarang kalau yang paling besar kita beli untuk korban hari ini itu sekitar 4 juta. 4 juta kali 1000 berapa? 4 miliar ya. 4 miliar. Sapi 300. Katakanlah kalau sapinya itu 20 juta per ekor kali 300 ekor berarti 6 miliar toh. 6 miliar. Onta 100. Onta itu berapa? Katakanlah misalkan 40. 4 miliar. 4 miliar, 6 miliar, 4 miliar. 14 miliar itu setiap tahun. Dermawan. Tidak hanya korban, Nabi Ibrahim itu dermawannya luar biasa. Sampai Nabi Ibrahim ini kalau makan itu selalu mengajak orang. Kalau punya tamu diajak makan. Dan kalau nggak ada tamu, saatnya makan itu Nabi Ibrahim terkenal untuk mencari teman untuk diajak makan. Ini kalau kita hidup zaman sekarang enak ya. Kalau pengen makan datang ke rumah Nabi Ibrahim. Sampai kalau nggak nemu itu Nabi Ibrahim lera berjalan jauh untuk mencari seseorang untuk diajak makan. Nah, saking dermawannya itu, kemudian Nabi Ibrahim dianugerahi oleh Allah sebuah mukjizat. Ya, kelebihan yang dimiliki oleh para nabi bahwa Nabi Ibrahim itu bisa menyaksikan perilaku umat manusia di seluruh dunia. Jadi bisa naik ke ars dan melihat aktivitas umatnya itu kan. Cuma sayangnya ketika Nabi Ibrahim melihat sebuah kemaksiatan itu selalu berdoa pada Allah untuk orang yang berbuat maksiat segera dimusnahkan. Terus berulang seperti itu, akhirnya diprotes oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim kalau seperti itu terus nanti kan umatku habis. Manusia nanti lama-lama habis. Tapi dia berbuat dosa, berbuat maksiat ya Allah. Ya semaksiat apapun bagaimanapun itu adalah hambaku, ciptaanku. Aku yang menciptakan dan aku tetap menyayangi mereka. Nyatanya kan siapapun di dunia ini kan pasti dirahmati oleh Allah, disayang kan. Dia mengenal Allah atau tidak ya tetap dikasih kehidupan, dikasih kecukupan, perlengkapan hidup macam-macam. Tapi aku cinta kepada mereka dan bagaimana kita bisa tega untuk membinasakan sesuatu yang kita cintai ya tahu. Maka Nabi Ibrahim diuji bagaimana untuk menyembelih
Nabi Ismail yang ia cintai. Nah, begitu. Itu satu versi mengatakan demikian. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu berkorban 300 tadi itu banyak orang yang memuji. Wah, Nabi Ibrahim luar biasa. Ya. Mengorbankan 1000 kambing, 300 sapi dan 100 onta dalam sekali korban. Nah, ketika dipuji seperti itu, Nabi Ibrahim itu membalas pujian itu dengan sebuah ucapan, yang aku korbankan ini tidak ada apa-apanya bagiku. Andai kan aku punya putra, seorang putra laki-laki akan kukorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu muncul ketika Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Maka kemudian ketika anaknya itu semakin dewasa muncul kecintaannya tadi, ya biasa orang itu kalau seneng biasanya lupa kan begitu dah. Ya mohon maaf, kita kan sendiri kalau lagi seneng orang banyak janji ya kan, nanti nek wis jalan lama ya kemudian lupa yang ia janjikan. Anak muda, ya tidak anak muda lah, orang tua pun ya banyak yang seperti itu, terutama kalau apalagi anak muda yang lagi ini ya berbunga-bunga hatinya, yang lagi menjalani sebuah drama percintaan hari ini gitu. Jadi jangan heran kalau orang itu lupa dengan janjinya ketika lagi senang. Itu sama, maka ditagih oleh Allah ya, sembelih putra. Nah, jadi dari kisah ini kita itu banyak mengambil hikmah tentunya. Yang pertama, kesabaran tentulah ya, itu tidak suatu hal yang tidak perlu diperdebatkan, teman. Ini yang lebih penting adalah menjaga kestabilan mental kita ya, dari keberalian antara kesedihan beralih terhadap sesuatu yang membahagiakan. Nah, biasanya kebanyakan orang itu ketika habis sedih dan bahagia, euforia ataupun sekedar senang bahagia, itu biasanya mudah mengucapkan sesuatu. Ya walaupun sebenarnya nandar itu boleh-boleh saja sih, sah-sah saja di dalam Islam, walaupun itu sifatnya nanti wajib. Misalkan ketika seseorang itu kesulitan, biasanya bernandar dalam Islam. Saya nanti kalau kuliah itu lulus dalam waktu 3,5 tahun, saya nyembelih kambing dari korban. Itu kan nandar ya. Nah, dan tidak hanya itu, ketika seorang itu mendapatkan kebahagiaan, itu biasanya mudah mengucapkan sesuatu yang kadang tanpa dia pikirkan, dia itu nanti mampu untuk melakukannya atau tidak, susah melakukan itu biasa seperti itu. Nah, dari sini maka kita belajar untuk menstabilkan mental kita. Ya, belajar menstabilkan mental kita dengan cara apa? Dengan cara sedih atau bahagia yang sewajarnya, yang sedang-sedang saja. Dalam Islam itu kan selalu dikatakan bahwa sesuatu yang terbaik itu adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah. Kullu amrin khairu amrin, ala khairu umur itu ausatwa. Jadi segala perbuatan yang baik itu yang sederhana, yang tengah-tengah. Termasuk manajemen mental dan perasaan kita. Kalau kita tuh bisa seperti itu, kita lebih mudah untuk mengontrol apa yang akan kita bicarakan, apa yang kita lakukan. Termasuk Kontrol emosi. Jadi biar kita itu, kadang orang seneng itu mengucapkan sesuatu yang janji atau apa yang nanti dia itu belum tentu, mohon maaf, mampu tapi kesulitan gitu. Nah, itu orang kalau punya janji kan harus ditepati. Kalau ditepati kan dia nanti dicap, ya kan, muna kan, gitu, kalau bahasanya kalian, atau omdo, nanti jadi terkenal sebagai orang yang omdo, omong doang. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan selama kita masih usaha Mbak Mawazah ini, kita belajar mengelola mental kita, ya, kejiwaan kita, belajar dari peristiwa korban ini supaya kita itu stabil lah, konsisten begitu loh. Tidak mudah terombang-ambing oleh peristiwa atau keadaan yang menimpa kita setiap hari. Atau bahasanya kalau sekarang nggak pelin-pelan lah gitu loh. Ya, konsisten istiqomah. Karena perubahan mental itu biasanya mempengaruhi lisan untuk dalam kita berperilaku
perilaku sehari-hari. Iya, perilaku sosial bersama betul. orang lain ya Gus ya. Ya, jadi itu salah satunya pelajaran atau bentuk apa pengamalan korban yang bisa kita lakukan bagi teman-teman kaula muda yang sekarang masih belajar untuk menata apa ya karakternya, mentalnya begitu. Kalau orang-orang yang sudah dewasa mungkin kebanyakan mereka sudah stabil lah ya, karena sudah mengalami berbagai macam kehidupan, pengalaman itu. Tapi kita yang belajar hari ini belajar tentang menata mental itu menjadi satu sejarah yang mengingatkan kita pada ini konsistensi ya. Jadi nggak perlu risau teman-teman yang hari ini belum bisa punya uang untuk menyembelih hewan kurban. Toh di dalam konsep korban itu kan pembagian hewan kurban itu kan sepertiga untuk yang berkorban ya kan, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga boleh dibagikan kepada orang yang kaya. Jadi siapapun berhak mendapatkan. Jadi walaupun dia tidak bisa berkorban, menikmati daging korban itu suatu keberkahan. Iya, suatu keberkahan. Makanya kenapa harus dibagikan kepada yang berkorban itu sendiri, orang miskin, bahkan agnia pun orang-orang kaya boleh menerima itu karena bukan karena kemampuan beli atau tidak beli, tapi korban sendiri itu mengandung sebuah keberkahan. Begitu. Jadi nanti kalau bisa berkorban untuk mendapatkan keberkahan itu bisa memakan 1 sendok, 2 sendok, 1 suapan, 2 suapan daging korban. Nah, kalau kita implementasikan dalam hidup sehari-hari itu tadi, ya menjaga mental, kemudian kemudian siap menghadapi cobaan-cobaan yang kadang di luar kendali kita, atau kita mungkin pernah berjanji atau bernadar yang kita itu lupa. Banyak loh dari kita kadang mengucapkan hal-hal yang mudah gitu kan, kemudian dengan adanya kebahagiaan baru kemudian kita lupa, ketika diingatkan kita seakan-akan nggak pernah melakukan itu. Saya nggak pernah bicara seperti itu ya. Kalau bicara soal seperti itu, kita di anak muda tuh istilah dengan kata-kata asbun, asal bunyi nih Gus, yang itu menyebabkan terjadinya nadar yang tidak disengaja. Betul kan? Nah, kalau kita berbicara soal nadar, apa nih Gus hukumnya untuk seseorang yang lupa dengan nadar yang berulang-ulang kali? Itu gimana Gus? Ya, kalau nadar itu, kalau dia tidak mampu melakukan harus puasa 3 hari berturut-turut. Kalau nadar, kalau tidak mampu lah ya. Tapi kalau mampu harus dilakukan, kalau dalam fikih kan seperti itu. Dan nadar itu juga tidak semuanya wajib dilakukan, teman-teman. Kadang memang terlihat konyol ya, kita pakai bahasa-bahasa sehari-hari lah teman-teman. Terlihat konyol, nadar itu tidak semuanya wajib dilakukan. Kalau nadar itu dalam bentuk sesuatu yang membahayakan diri, itu nggak wajib dilakukan. Contoh, kalau saya nanti lulus 3,5 tahun saya akan mengelilingi tebing Gunung Merapi. Itu kan membahayakan diri, kalau jatuh taruhannya nyawa kan begitu toh. Saya akan berjalan berapa ratus kilo. Itu juga nadar-nadar yang tidak memiliki sebuah kemanfaatan dan membahayakan diri. Itu tidak wajib dilakukan. Tapi kalau tidak wajib dilakukan artinya tidak boleh atau masih boleh saja itu Gus? Ya, orang nadar itu kan biasanya karena spontanitas, Mbak. Sulit mengontrol itu kalau orang tidak punya kestabilan psikis ya, itu kadang mudah mengucapkan sesuatu. Kadang itu sulit dikontrol karena nama nadar itu spontanitas, kadang tidak terencana. Tapi kalau makanya itu wajib dilakukan selama tidak membahayakan diri dan dia mampu. Kalau dia tidak mampu, puasa 3 kali berturut-turut. Dengan niatnya untuk mengganti nazar gitu. Iya, untuk mengganti nazar. Oke. Nih kalau mungkin ada ya, mungkin Mas Haza atau juga teman-teman yang lain pernah nih mendengar kalau kita sudah mengucapkan insya Allah dalam satu hal, apakah itu sudah dihukumi itu dengan nadar, Gus? Kalau insya Allah itu bukan nadar ya. Nadar itu seperti janji. Nadar itu janji ya. Jadi kalau insya Allah itu memang sebenarnya
bahasanya kalau bahasa kita disumpreh apa, ditekankan atau dianjurkan ketika kita itu membuat rencana-rencana ke depan, terutama berkaitan dengan orang lain. Misalkan besok berangkat kuliah bareng aku ya, oke insya Allah ya, insya Allah. Jadi kalau selain tidak dosa, tetapi itu juga sebuah ini sebuah apa ya namanya, penghargaan atau sebuah bentuk keimanan juga sebenarnya, bahwa kita itu tidak ada jaminan untuk hari esok. Jadi kita mengedepankan kekuatan Tuhan. Belum tentu, karena besok belum tentu kita masih ada. Maka kita bilang insya Allah, jika Allah mengendaki. Jadi itu ada unsur ketauhidan. Ya, bahwa kejadian besok itu atas kehendak Allah. Bukan sekedarannya untuk kita bimbang terhadap apa yang akan kita janjikan, soal kamu mampu atau tidak mampu, tetapi bahwa apa yang akan bisa kita lakukan besok itu atas kehendak Allah. Kan insya Allah itu artinya kan jika Allah mengendaki. Jadi itu ada unsur ketauhidan sebenarnya. Ya, kepercayaan bahwa besok itu bergantung Allah, mengendaki atau tidak. Tapi kadang kan kita mengucapkan insya Allah kan hanya karena kita takut dianggap janji, nggak mampu menepati kan. Kita lebih takut pada esensi yang kita janjikan, tapi tidak pada sesi tauhidnya, bahwa di situ ada peran Tuhan yang menentukan segalanya esok gitu. Itu bukan nadar. Jadi nadar itu seperti janji ya. Dan bersifat pasti tanpa insya Allah. Kalau insya Allah itu namanya bukan nadar. Bukan nadar. Nanti kalau saya habis kuliah berwisuda kok langsung dilamar teman saya akan melaksanakan pernikahan di Masjid Agung. Nah, misalkan seperti itu nadar ya. Oke, Gus, nih kita kembali lagi ke kurban. Ya, okay. Kalau misalkan kita bahas kurban nih, apa yang ingin Gus Atok sampaikan ya untuk anak-anak muda, pesan singkat nih untuk mereka? Ya, kurban atau korban ini? Kurban. Nah, karena ada korban, ada kurban. Kurban. Jadi gini, kembali lagi bahwa makna korban itu sebenarnya adalah pendekatan diri. Korban itu artinya mendekatkan diri. Maka jangan salah teman-teman mahasiswa atau yang lainnya ya, kita sering dulu aja waktu kenal PDKT aja sering berkorban. Ya memang korban itu memang untuk mendekatkan diri. Kalau kamu pengen mendekatkan diri harus berkorban gitu loh. Karena korban itu maknanya apa? Mendekatkan diri. Kalau kamu pengen dekat ya banyaklah berkorban. Tapi jangan sampai dalam Islam itu korban itu, ingat korban itu bila mampu. Jangan memaksakan diri. Kita misalkan hanya ditagih kata-kata effort, kemudian kita melakukan hal-hal yang melebihi batas kemampuan kita, itu tidak sesuai dengan konsep kurban yang ada di Islam. Ya, jadi korban itu hal yang yang memang niscaya untuk mendekatkan diri. Kalau kamu pengen dekat dengan saya, kamu harus berkorban. Kamu tahu nggak mananya korban? Korban itu mendekatkan diri. Kalau kamu dekat dengan aku, banyaklah berkorban. Effortnya mana kalau sekarang ya? Tapi ingat ya, konsep kurban dalam Islam itu diukur sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu tidak wajib. Jangan memaksakan diri untuk berkorban untuk orang lain, sehingga pengorbanan itu merugikan diri kita sendiri. Gitu ya. Luar biasa, terima kasih banyak Gus sharingnya, luar biasa ya, kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari sharing kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih Gus. Ya, sama-sama atas Mbak sharing Nova. kita. Ya. Dan kita akan berjumpa kembali di segmen selanjutnya, tetap bersama kami di Tanda Tanya.